Salam dalam damai Tuhan Yesus Kristus. Bacaan kita hari ini menceritakan bagaimana Tuhan Yesus menghidupkan Lazarus yang sudah sekian hari mati dan dikuburkan. Dan memang kubur yang ada di sana tidak seperti di kita ditanam di tanah, tetapi berada di dalam gua, sehingga orang secara utuh dimasukkan ke dalam gua, dalam ruang gua itu. Ceritanya ketika Lazarus sakit, sebenarnya Tuhan Yesus sudah dikasih tahu, tetapi Tuhan Yesus menunda untuk datang dan ketemu dengan Lazarus ketika sakit. Kita bisa bayangkan bahwa keluarganya Lazarus, saudara-saudara perempuannya pasti ngerti kalau Yesus sampai datang waktu dia sakit, sembuh, tidak akan mati. Dan mereka berharap Yesus datang ketika Lazarus itu sedang sakit. Tetapi ternyata Yesus tidak datang-datang. Setelah sekian waktu ditunggu, kemudian Lazarus sudah mati dan dikuburkan, Yesus baru datang. Sampai kemudian seorang saudara dari Lazarus bertanya, "Tuhan, seandainya Engkau ada pada waktu itu, pasti saudaraku tidak mati." Tuhan Yesus menunjukkan kasih-Nya dan menunjukkan kuasa-Nya sehingga Lazarus hidup, dan sungguh luar biasa. Lazarus menjadi jalan berita bagi banyak orang tentang kuasa Yesus. Nah, sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita bicara mengenai kuasa Yesus, sepanjang perjalanan Yesus ada di dunia ini, ada 5 mujizat yang dikerjakan Yesus. Mari kita cek soal makan minum. Memberi makan 5.000 orang, 5 roti 2 ikan, memberi makan 4.000 orang dan seterusnya, mengubah air jadi anggur, soal makan minum. Yang kedua adalah bicara soal menyembuhkan orang sakit. Apapun orang sakit. Sakit lumpuh, buta, tuli, macam-macam. Yang berikutnya lagi adalah meredakan angin ribut. Jadi Tuhan Yesus melampaui alam semesta, menghentikan badai yang besar, berjalan di atas air. Berikutnya lagi, Tuhan Yesus itu mengusir setan. Bahkan ada setan yang menyebutnya legion, pasukan yang sangat besar, kumpulan para setan. Yesus mengusir mereka, dan kuasa Yesus lebih besar daripada seluruh setan. Dan yang kelima, Yesus menghidupkan orang mati. Jadi dari 5 hal itu, mujizat kuasa Yesus ingin mengatakan bahwa Yesus lebih besar dari makan minum, lebih besar dari sakit penyakit, lebih besar dari alam semesta, dan kuasa Yesus lebih besar dari seluruh kuasa apapun di dunia ini. Dan kuasa Yesus lebih besar daripada kematian. Ingin mengatakan, siapakah yang lebih besar daripada kematian kalau bukan Tuhan? Siapakah yang lebih besar daripada iblis kalau bukan Tuhan? Siapakah yang lebih besar dari alam semesta ini kalau bukan Tuhan? Siapa yang lebih besar dari semuanya itu kalau bukan Tuhan? Mujizat itu ingin mengatakan kuasa sekaligus identitas siapa Yesus. Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia, supaya ketika Yesus mati di kayu salib, Dia bisa menyatakan bahwa kematianku bukan karena dosa. Kematianku adalah kematian Tuhan yang jadi manusia. Kematianku yang bermakna untuk menebus manusia yang berdosa. Dari bacaan kita, ada seorang penulis, dari satu sisi dia mengatakan begini, bacaan kita hari ini itu bercerita tentang kasih dan kuasa Tuhan Yesus. Dari mana kita mengenal kata kasih itu? Coba kalau kita perhatikan bacaan kita. Begitu sedihnya hati Yesus melihat penderitaan. Begitu terhanyut hatinya
oleh belas kasihan. Karena cintanya begitu besar kepada Maria, kepada Marta, kepada Lazarus dan keluarga ini. Dan kedua adalah kuasanya yang melampaui kematian. Yang menarik dari penulis ini, dia mengatakan begini dalam tulisannya. Apakah kita juga menghayati hal yang sama? Apakah kita juga menghayati bahwa Yesus itu Tuhan yang mengasihi kita dan juga Tuhan yang penuh kuasa untuk hidup kita? Penulis ini melanjutkan begini. Mari kita lihat cerita ini. Bahwa ketika Yesus mengasihi Maria dan Marta dan Lazarus, tidak berarti hidup mereka selalu baik. Lazarus sakit, Lazarus mati. Saudaranya mengalami kesedihan yang luar biasa. Berarti kalau Yesus Tuhan mengasihi kita, tidak berarti kita lepas dari persoalan. Yesus mengasihi Marta dan Maria, tapi mereka bermasalah, mereka punya persoalan, mereka punya tantangan hidup. Yesus mengasihi kita tidak berarti kemudian kita tidak punya masalah sama sekali. Coba kita rasakan. Tuhan Yesus dengan mujizat 5-5-nya itu tidak pernah ingin mengatakan kepada kita bahwa aku datang untuk membuat kamu tidak perlu bekerja. Aku akan cukupkan tanpa kamu melakukan sesuatu. Enggak, kita harus bekerja. Di sanalah kita mendapatkan berkatnya. Oh, soal sakit penyakit. Ketika ada di kolam Siloam, ketika ada di kolam Bethesda, itu artinya ada banyak orang sakit. Tetapi hanya beberapa orang, atau bahkan ketika di Bethesda, di kolam Bethesda itu, hanya orang yang lumpuh. Ketika ada di kolam Siloam, ketika ada orang buta, itu yang disembuhkan. Banyak orang yang sakit. Tetapi tujuan Yesus bukan menghilangkan sakit penyakit itu. Misalkan apa? Soal alam semesta. Tuhan Yesus meredakan angin ribut. Apakah selalu angin ribut diredakan? Enggak juga. Coba bayangkan, Petrus masih mengalami peristiwa ketika dia merasakan gelombang yang besar itu. Tapi dia bisa naik di atas gelombang itu. Dia bisa berjalan di atas gelombang itu. Apakah kemudian Yesus menghilangkan kuasa jahat? Enggak. Masih ada iblis yang berkeliaran dan menggoda manusia. Kematian. Apakah Yesus hadir supaya orang tidak mengalami kematian fisik? Mengalami. Hanya beberapa orang yang dihidupkan oleh Yesus ketika dia mati. Tidak semua kematian itu dihidupkan. Artinya kuasa Tuhan Yesus tidak kemudian membuat kita tidak mengalami tantangan mencari rezeki, berpersoalan berkaitan dengan kesehatan. Kemudian alam semesta selalu baik sesuai dengan apa yang kita mau dan kita pikirkan. Kemudian kita tidak ada lagi godaan-godaan dari iblis. Atau kita nggak mengalami kematian. Semuanya itu kita masih mengalaminya. Tetapi yang kita sungguh sadari bahwa itu dinyatakan Yesus supaya kita tahu Dia punya kuasa melampaui semuanya ini, melampaui seluruh tantangan yang kita hadapi di dalam hidup. Mari coba kita kembali pada ide penulis tadi itu. Dia menghubungkan antara kasih dan menghubungkan antara kuasa. Tuhan mengasihi kita tidak berarti kita tidak punya tantangan hidup. Saat kita merasakan tantangan itu, kita sungguh tahu persis ada kuasa, ada kasih Allah yang bersama dengan kita untuk menyelesaikan itu, menjalani hidup. Yang berikutnya, yang saya usulkan untuk kita hayati, bagaimana Lazarus mengalami kematian. Dan sebenarnya kematian itu kita boleh melihat kehidupan dan kematian itu seperti dua sisi mata uang. Setiap kali kita merasakan hidup,
sesungguhnya kita sedang berada di dalam bayang-bayang kematian. Di saat kita menjalani kehidupan ini, di saat yang sama, itu seperti lapisan yang lekat bahwa ada kematian. Yang terpenting sebenarnya bukan soal kondisinya, semuanya seperti itu. Yang terpenting adalah sikap kita terhadap kondisi itu. Saya tahu bahwa saya hidup, di situ ada batas kematian yang melekat. Karena saya tidak tahu soal waktu itu. Yang menarik, ada seorang penulis yang kemudian dia mencoba melihat. Yang terpenting adalah mensyukuri hidup. Jangan meratapi kematian yang mungkin datang sewaktu-waktu. Jangan menjadi takut kemudian tidak ngapa-ngapain. Penulis ini mengatakan, belajarlah dari cerita ini. Ketika seorang perempuan yang dia hidup, dia mensyukuri hidupnya yang luar biasa, maka dia meminyaki Yesus untuk persiapan penguburannya. Dia menggunakan waktu hidup yang dia punya menjadi jalan untuk melakukan sesuatu yang paling baik, terbaik yang dia bisa kerjakan untuk Tuhan dan untuk manusia. Kita hidup berada di dalam bayang-bayang kematian, tetapi mari fokuskan dan syukuri kehidupan yang kita punya. Jaga kehidupan kita, jaga kehidupan orang lain, dan setiap waktu adalah kesempatan kita untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan dan bagi sesama. Tuhan memberkati.